Pengadilan Agama Sampit. Adapun inovasi yang saya berikan adalah yakni petis, pelayanan tanpa istirahat. Fungsinya di sini petis adalah untuk melayani para pencari keadilan yang datang di saat pada jam istirahat. Jadi Bapak, kita itu memberlakukan shift secara untuk memberikan pelayanan prima. Jadi ketika para pihak pencari keadilan datang dari jarak yang jauh, seperti yang dijelaskan tadi, kita tetap bisa memberikan pelayanan secara prima. Jadi itu sistemnya sih, ketika jam 12 sampai jam 1 di instansi lain ada jam istirahat, nah kita tidak memberlakukan itu Bapak. Karena ketika petugas yang diberikan shift untuk petis ini tadi, dia berkomitmen, kita sama-sama berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara prima. Jadi para pihak itu tidak perlu menunggu sampai jam istirahat selesai. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Artinya petis ini sip-sipan ya, pergantian. Kan tentunya kan ada waktu istirahat buka, sholat ya kan. Kemudian kalau sholat tepat waktu dengan ya ini sebenarnya. Baik. Satu lagi ini terkait dengan kinerja kita. Terkait dengan penyelesaian kita tren perkara kita setiap tahun ini berapa banyak Pak yang masuk dan yang kemudian diselesaikan? Alhamdulillah tren penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sampit cenderung meningkat lebih baik Bapak, karena memang ada beberapa arahan dan push dari atas Pak Dirjen misalnya untuk segera menyelesaikan. Jadi kami setiap pekan itu Pak ada raport penyelesaian perkara dipublikasikan. Setiap pekan ini program ini karena Sampit atau memang dari kebijakan dari atas? Kebijakan dari atas Bapak. Jadi kami mengikuti itu, mau tidak mau penyelesaian perkara pun harus kita gas. Ya. Oke. Ya. Yang berikut mungkin ini terkait dengan soal mitigasi risiko. Artinya ini upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menjaga integritas layanan masing-masing PA ya, data. Tetapi kan kemudian yang namanya celah itu selalu ada. Bagaimana dengan misalnya ini isu dan ini cukup ramai ya sekitar akhir tahun kemarin soal pencalonan di proses perceraian misalnya di Jawa Timur itu kemarin kan cukup ramai, cukup heboh di media. Nah bagaimana kemudian ini kan bisa terjadi di mana saja Pak? Bisa terjadi di mana saja. Bagaimana kemudian dengan di PA Pak Ketua khususnya di PA Sampit ini mengantisipasi agar kemudian hal-hal itu memang zero atau tidak akan pernah terjadi melihat kondisi seperti itu. Ini kan kemudian kan ada peluang di di pendamping namanya peluang di proses perceraian itu kan ada peluang-peluang, ada celah-celah. Bagaimana kemudian Bapak mengantisipasi agar ini memang clear dan clean gitu, nggak ada susah ruang yang bisa terjadi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Memang dalam proses pelayanan pengurusan perceraian khususnya masih banyak masyarakat yang pola pikirnya, izin Bapak, terkadang tidak mau repot. Nah, jadi karena tidak mau repot, akhirnya banyak yang mewakilkan penyelesaiannya lewat pihak ketiga. Nah, terhadap hal-hal atau identifikasi resiko tersebut, kami rasakan sendiri Bapak. Apalagi di pedalaman-pedalaman yang mereka jauh pergi dari rumahnya ke Pengadilan Agama Sampit, tidak perlu repot-repot, inginnya beres. Maka diantara mitigasinya adalah kami lakukan kampanye masif Bapak, misal melalui selebaran-selebaran bahwasanya Pengadilan Agama Sampit ketika melaksanakan sidang keliling di luar gedung Pak, misal ke daerah tertentu yang jauh,
maka kami bekerja sama dengan kepala desa, dengan camat, menitipkan selebaran-selebaran tersebut. Nah, karena kan masyarakat desa, mohon maaf Bapak, ini berbeda dengan pola pikir kota yang oke lah, kami urus sendiri, kantornya juga dekat, berbeda dengan saudara-saudara kita yang jauh, daripada transportasi berapa, lelahnya berapa, kita mau cari orang atau pihak ketiga saja. Maka dengan itu kami tanda petik Bapak perangi dengan selebaran-selebaran yang dititip di kantor desa dan di kantor kecamatan. Di sini juga kami bekerja sama dengan pihak kantor urusan agama, Pak. Karena kalau di KUA itu orang menikah atau kawin, sebaliknya bercerai di pengadilan agama. Biasanya, Bapak, orang yang punya masalah rumah tangga, ini pemahamannya, penyelesaiannya sebagaimana dia menikah di KUA. Jadi kami sudah menangkap potensi ini, lebih banyak pergi KUA. Jadi kami lebih banyak menempatkan selebaran-selebaran tersebut. Penyelesaian perkara sebaiknya dilakukan sendiri karena ada beberapa keuntungan Bapak. Misal, biaya terbuka dan lebih terjangkau. Banyak trauma masyarakat Bapak, contoh di pedalaman itu, penyelesaian perkara di pengadilan agama sampai 10 juta. Dan di sidang luar gedung Bapak, kami memang dapatkan cerita-cerita itu. Rupanya ketika mereka sudah mendengar, mengkonfirmasi apa yang kami sebarkan lewat selebaran-selebaran, berbeda jauh Bapak. Misal 10 juta, rupanya tidak lebih dari 2 juta biaya yang dia keluarkan. Kalaupun ada kendala-kendala seperti membawa saksi, ya kami fasilitasi dengan media elektronik Bapak. Kalau memang nanti kita lihat, ini agak berat ekonominya, maka kami berikan fasilitas sidang online tersebut. Tidak perlu repot-repot jauh datang ke sini. Jadi di antara mitigasi resiko, kami publikasi secara masif Bapak lewat selebaran tadi, lewat medsos, lewat pihak-pihak terkait juga untuk menyampaikan bahwasanya pengurusan sendiri di pengadilan agama Sampit itu lebih mudah dan lebih terjangkau biayanya. Adapun selama ini pola pikir masyarakat, capek mahal, tidak sebagaimana yang mereka pikirkan. Dan terbukti Bapak, banyak pujian-pujian mereka ketika Pak, kok nggak mahal ya? Bapak Ibu mungkin Bapak termakan bahwasanya kalau dengan pihak ketiga tidak mau repot, itu cepat atau apa? Maka itu kami tentang Pak. Bahkan di luar itu kami tempel, menarik banner, dapat dipastikan penipu bila mana ada pihak ketiga yang menyatakan bisa mempercepat penyelesaian perkara. Jadi pihak ketiga yang menyatakan seperti itu dapat dipastikan penipu. Tetapi kalau pihak pengadilan sendiri sudah tahu mekanismenya seperti apa. Kami kira begitu Pak? Ya, berarti tadi kolaborasinya sama KUA Pak ya? Ya, siap Pak. Ya Pak. Karena KUA ada di kecamatan. Ada di kecamatan ya. Artinya gini, artinya karena KUA ada di kecamatan, kemudian teman-teman PA berkolaborasi dengan KUA, ya karena dalam reformasi birokrasi ini yang saat ini kita jalankan ini soal kolaborasi antar core bisnis ya, unit kerja. Jadi dalam rangka mendekati layanan tadi, ya, dalam rangka mendekati layanannya PA kepada masyarakat khususnya sampai ke kecamatan atau sampai ke desa itu adalah dengan kolaborasi dengan KUA. Hal ini tentunya untuk menghindari ya opini publik tentang adanya calon dalam pengurusan perkara cerai ya. Kira-kira salah satu upaya mitigasi yang dilakukan sehingga ada kolaborasi antara PA dengan KUA. Oke, saya kira kita sudah tangkap poinnya dan saya sementara itu dulu. Mas Haris silakan. Terima kasih Pak Edwin. Izin kepada itu beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan beberapa informasi penonton. Mungkin bisa dijelaskan lagi tadi yang masih apa kan kita terkait dengan proses putusan kita bisa ambil birukan seperti itu. Ini apakah adanya ngantar terhadap keputusan tersebut atau hanya kita berikan versi filenya versi PDF seperti itu. Yang pertama. Kemudian inovasi yang kedua terkait dengan gugatan atau permohonan mandiri itu pasal
asal muasal itu seperti apa Bapak? Bapak inovasi ini dibuat. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi yang di bagian pelayanan ini kalau tidak salah tidak dipaparkan bahwa adanya before after terkait dengan perubahan sidang di luar gedung. Nah ini terkait dengan apa? Apakah dari metodenya, apakah dari jangkauannya, atau seperti apa? Mekanisme perubahan sidang di luar gedung tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kaitannya dengan inovasi yang sudah kita bangun tadi, kemudian inovasi yang kita bangun, kemudian harapannya kan adanya perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan seperti itu. Dan tidak hanya kualitas pelayanan, tapi juga pada peningkatan terkait kinerja. Jadi kalau bicara terkait dengan kinerja, kita bandingkan mungkin dari indikator kinerja utama kita, mana inovasi-inovasi tersebut yang mampu meningkatkan peningkatan terkait kinerja kita, Pak. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris. Kami coba jawab Pak. Yang pertama inovasi tatap. Jadi Bapak sebagaimana tadi dijelaskan sekilas oleh agen perubahan, bahwasanya yurisdiksi pengadilan agama Sampit itu luas. Masyarakat yang berkunjung datang ke pengadilan itu bisa dikatakan 60% Bapak dari luar kota Sampit. Maksudnya tetap Kabupaten Kota Waringin Timur, tapi radiusnya 20 kilo ke atas Pak. Kalau di 20 kilo ke bawah itu cuma 40%. 60%-nya lebih banyak pengunjung yang datang jauh-jauh rumah atau kediamannya. Nah, menangkap ibarat penjualan peluang itu Bapak untuk meningkatkan layanan, maka kami mengkreasikan bagaimana masyarakat ini dimanjakan, tidak perlu datang jauh-jauh, kemudian tidak perlu datang lelah-lelah. Nah, kami inovasikanlah pengambilan produk atau putusan atau akta cerai di tempat kediaman. Karena kan cuma mengambil loh, berbeda kalau sidang, ini cuma mengambil, maka mempermudah ya seperti penjualan-penjualan online itu cuma tunggu di rumah, ada kurir yang mengantar, tanda tangan selesai. Nah, kami menangkap dan melihat itu berdasar metode ATM, amati tiru modifikasi. Kami gunakanlah inovasi layanan tatap tersebut, bekerja sama dengan pos Bapak. Jadi ketika selesai perkaranya, kami singgahkan sebentar di bagian produk. Bapak Ibu tadi sudah selesai sidangnya ya? Iya, bagaimana? Iya Pak, Bu, iya Pak, sudah putus. Jadi begini Bu, kami tawarkan, apakah ingin mengambil fasilitas tatap? Jadi Ibu nanti tidak perlu datang ke kantor, cuma tunggu di rumah, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Bapak. Jadi syarat-syarat yang dipenuhi misal surat kuasa, supaya tidak ada penyalahgunaan di sana Pak. Kemudian ada biaya pos juga, tidak lebih tidak kurang kami mengambilnya sesuai dengan ketentuan MOU. Kemudian cukup menunggu di rumah. Insya Allah itu datang. Nah kemudian inovasi gugatan mandiri. Terus terang Bapak, di Pengadilan Agama Sampit itu yang namanya pos bakum, pos bantuan hukum untuk membantu membuat surat permohonan atau gugatan sudah tersedia. Itu berasal dari dana DIPA. Mereka dibayar setiap bulannya. Akan tetapi dari masyarakat-masyarakat yang datang melaporkan atau menceritakan permasalahan-permasalahan mobil khusus tentang rumah tangga Bapak, boleh jadi di sana ada rasa malu untuk mengungkapkan, menceritakan langsung ke petugas pos bakum. Maka menangkap, sekali lagi bahasa saya, menangkap peluang itu, maka dikreasikanlah, dimasifkanlah gugatan mandiri yang tujuannya adalah untuk membuat gugatan sendiri. Boleh jadi karena bercerita malu, ada permasalahan intern yang mungkin tidak nyaman didengar, apalagi petugasnya misal laki-laki yang melaporkan keluhan itu adalah ibu-ibu muda misal, tidak nyaman, maka silahkan untuk mengisi gugatan mandiri sendiri. Nanti setelah dia isi di kantor kami sendiri, kemudian dicetak
Nah, kemudian di bagian penerimaan Bapak ini menginventarisir lagi apakah sudah pas apa tidak yang dia buat. Kalau memang sudah pas, baik posita ataupun petitumnya, maka langsung diregistrasi. Akan tetapi kalau belum, dia bisa mengulang untuk membuatnya lebih baik atau lebih sempurna lagi. Jadi itu Bapak di antara latar belakang inovasi gugatan mandiri. Kemudian before after sidang di luar gedung. Jadi Pak, saya potong Pak. Oke. Yang tadi yang gugatan orang mandiri ketika tadi pas maksudnya terkait dengan formulir atau pengisiannya itu disampaikan langsung atau melalui aplikasi tersebut? Jadi Bapak di bagian informasi kami tawarkan kepada para pihak atau pengunjung berupa aplikasi Pak. Jadi kami sediakan komputer kosong di sini ada, kemudian juga bisa melalui HP. Nah, jadi mau mengisi sendiri di HP bisa, di komputer bisa, tetapi lebih banyak mengisi di komputer Bapak karena pengetikan lebih mudah. Nah, kemudian saya lanjut Bapak, bisa? Nah, terkait before after sidang di luar gedung, jadi Bapak tentang sidang di luar gedung memang itu sudah lama ada. Akan tetapi menyempurnakannya lebih baik, kami mengikut sertakan selain para hakim atau driver, itu pegawai-pegawai kepaniteraan atau PTSP Bapak. Jadi kami ambil sementara hari itu untuk keluar, ikut bersama para hakim dan driver. Kami sidang misal para hakim, maka kawan-kawan yang ikut juga tadi dengan mobil tersendiri, mereka bisa membuka PTSP mobile. Nah, jadi tidak hanya sidang, tetapi juga PTSP di tempat Bapak. Yang pada dasarnya ini tidak pernah diatur, tapi karena ada sandaran zona integritas, jadi kami bisa berpikir out of the box. Jadi bagaimana layanan masyarakat ini bisa terasakan di pedalaman-pedalaman. Mungkin kalau video call bisa, tadi kami berikan opsi, tapi mungkin malu-malu atau terganggu jaringan di sana. Jadi sudah kami pikirkan mobile card harus ikut sambil menyelam minum air istilahnya Bapak. Jadi sambil sidang, yang lain juga ikut melayani. Kemudian inovasi adanya perbaikan kualitas layanan. Jadi dari inovasi yang kami paparkan tadi Pak di bagian 3, hampir dikatakan 60% itu cenderung meningkatkan layanan. Di antaranya adanya loket BRI dan pos tadi lebih cenderung ke layanan. Kemudian juga adanya petis pelayanan tanpa istirahat itu juga layanan. Kompensasi pelayanan juga begitu. Jadi kami mixkan Bapak, ada inovasi-inovasi itu yang klasifikasinya ada kinerja, layanan dan integritas. Demikian Bapak, Aris. Ya Pak, terima kasih. Terakhir Pak, terkait dengan dari sisi kinerja juga Pak, khususnya pada indikator terutama Pak, yang terkait dengan persentase peluang sisa perkara. Mungkin bisa diceritakan tren kita selama beberapa tahun ke belakang, apakah mengalami penurunan atau peningkatan atau kita konsisten dalam arti beberapa tahun ini kita bisa mencapai target kan menjadi 100% seperti data yang target itu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan tingkat kepatuhan tingkat kepatuhan masyarakat terkait dengan hasil auditan kita. Itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Pertama tadi terkait penyelesaian perkara trennya Pak ya. Karena ini ada push dari atas Pak, yang dari ketentuan Mahkamah Agung sendiri sebetulnya penyelesaian itu di tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan. Tetapi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membuat kebijakan tersendiri bahwasanya kalau bisa penyelesaian itu jangan lebih dari 1 bulan. Nah, jadi menyeimbangi itu, jadi proses penyelesaian pun meningkat Pak. Di Pengadilan Agama Sampit itu hampir 98%. Nah, kalau 100 tidak bisa Bapak, karena kenapa? Di gugatan perceraian itu Pak ada alamat-alamat yang tidak diketahui keberadaannya pihak lawan. Nah, berbeda dengan pihak lawan yang diketahui alamatnya, itu proses penyelesaiannya bisa saja dalam 1 bulan. Akan tetapi karena ada hukum acara yang mengatur,
pihak tergugat yang tidak diketahui kediamannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, itu penyelesaiannya 4 bulan Bapak. Nah, jadi persentasenya terganggu di 2% karena alamatnya tidak jelas itu. Kemudian inovasi Pak Dilan Pak ya. Nah, ini pure juga kreasi sendiri dari kawan-kawan di Pengadilan Agama Sampit. Ini menangkap isu hujan akhir-akhir ini Pak, dan setiap tahun pasti begitu, apalagi di bulan November sampai Februari begitu perakiraannya. Nah, para pengunjung ini kan, ini Pak, Pengadilan Agama Sampit ini agak luas, dari depan sampai bangunan PTSP atau pelayanan Pak, ada kira-kira 300 meter. Mereka parkir di sana, sudah pasti kalau buka pintu mobil atau parkir motornya, basah mereka menuju 300 meter PTSP tadi. Maka ketika kami mengamati, wah ini bagus juga kalau ditambah layanan payung, maka terciptalah inovasi tersebut Bapak. Jadi tidak kebasahan lagi. Insya Allah security kami sigap di bagian depan sana. Iya Pak. Mungkin berarti itu pertanyaan tadi Pak. Maksudnya terkait dengan apapun masyarakat terhadap hasil keputusan pengadilan Pak. Oh, Yang mereka yang mengajukan persentasenya, mereka mengajukan banding, kasasi dan sebagainya. mohon izin Bapak, mungkin tadi karena terputus kami dengarnya Dilan. Iya. Jadi inovasi Dilan yang ada di kepala kami. Iya. Jadi alhamdulillah tingkat kepatuhan di Pengadilan Agama Sampit terkait putusan perdata wabil khusus yang gugatan-gugatan itu bisa mencapai 99% Bapak. 1%-nya itu ada memang perkara-perkara yang para pihak tidak menerima, mungkin karena ego tersendiri, karena ada rasa memiliki, contoh harta bersama Bapak, ada yang dimohonkan eksekusi, ngotot, tidak mau tahu, tidak mau kalah. Jadi selalu upaya hukum. Nah, kita tidak bisa mengkonter itu Bapak, kita kembalikan ke haknya. Tapi insya Allah kepatuhan terhadap isi putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Sampit yang sudah memberi keadilan itu mencapai 99%. Demikian Bapak. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jelas tanggapannya. Mungkin dari saya sekian dari manajemen ada tambahan atau jadi tutup. Ya, dari saya cukup. Misalnya Bapak Ibu dan jajarannya kami perlu sampaikan bahwa pendalaman kami akan melakukan lagi setelah Zoom ini dengan data-data yang ada di kami dan juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari sana terkait dengan terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Mas Kaisar. Baik Bapak dan Ibu, khususnya Ketua Pengadilan Agama Sampit, kami rasa yang evaluasi kita pada hari ini kami dari Kementerian Pengadilan kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Maaf jika ada ucapan terlalu banyak. Mohon izin Bapak. Diri untuk lanjutkan. Mohon izin Bapak. Gimana Pak? Bisa 1-2 menit Pak untuk menyampaikan closing statement atau harapan? Ya Pak. Oh iya, Silakan. 1-2 menit Pak ya. Ya, Izin Pak. Oke. Share screen dulu. Terakhir. Terakhir. Jadi mohon izin Bapak Ibu, Bapak-bapak evaluator dari tim penilai nasional dan tim penilai internal. Jadi di gambar ini ada satu slide Pak sebagai closing statement bahwasanya kami di Pengadilan Agama Sampit sudah sungguh serius dalam membangun zona integritas. Kami dalam keseriusan itu menggunakan tim yang ada hampir di seluruh dada kami Pak. Di 2020 gambarnya sebagaimana pada slide, di 2021 seperti sekarang. Harapan kami Bapak, kami berdoa juga kepada Yang Maha Kuasa, apa yang kami gunakan sementara ini untuk memberi semangat, mudah-mudahan melalui perantara Bapak TPN dan Bapak TPI, kami diperkenankan nanti dalam beberapa hari misal ada penetapan yang legal yang menjadikan kami dapat menggunakan
PIN sebagaimana gambar yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Pak. Itu harapan kami. Meskipun sering disampaikan itu hanya bonus, tetapi untuk lebih memberikan semangat kepada kami, mudah-mudahan pada tahun ini kami berhasil dan mendapatkan bonus tersebut. Demikian Bapak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu berkenan bisa bergabung di meetingnya. Terima Siap. kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Dan kami akan melanjutkan video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.